Pernahkah Anda membayangkan sebuah program pemerintah yang setiap hari harus menyediakan makanan bagi jutaan rakyat di seluruh Indonesia? Dari kota-kota besar hingga desa-desa terpencil, dari Sabang sampai Merauke, makanan ini harus tersedia tepat waktu dengan kualitas yang terjaga dan jumlah yang mencukupi. Tugas sebesar ini bukan hanya menantang, tetapi juga membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Yang menjadi dasar lainnya program makanan bergizi gratis atau lebih dikenal dengan singkatan MBG. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Sejak pertama kali diumumkan, MBG langsung menjadi salah satu program paling banyak dibicarakan di Indonesia. Program ini dirancang dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Pemerintah berharap bahwa dengan memastikan jutaan anak mendapatkan asupan makan yang layak setiap hari, kualitas kesehatan dan kemajuan belajar mereka dapat meningkat. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi persaingan global. Namun, di balik tujuan tersebut muncul salah satu pertanyaan besar yang terus menjadi bahan perdebatan. Apa sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menjalankan program sebesar ini? Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Melayani jutaan penerima manfaat setiap hari tentu bukan pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan anggaran yang mencapai puluhan hingga ratusan triliun setiap tahunnya untuk memastikan program ini dapat berjalan sesuai rencana. Besarnya anggaran itulah yang membuat MBG menjadi sorotan publik. Banyak pihak mendukung program ini karena sebagian investasi jangka panjang bagi masyarakat bangsa. Berpendapat bahwa pengeluaran besar hari ini menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar di masa depan. Anak-anak yang tumbuh sehat diyakini akan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketika dewasa nanti. Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menyampaikan kekhawatiran. Mereka mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu dapat ditanggung secara berkelanjutan oleh negara. Sebagian ekonom mengingatkan bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk satu program berarti mengurangi ruang anggaran bagi kebutuhan lainnya, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan daerah yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, muncul perdebatan mengenai prioritas penggunaan anggaran negara. Perhatian publik terhadap MBG semakin besar karena program ini tidak hanya mengikuti persoalan gizi, tetapi juga menyentuh isu ekonomi, politik, dan tata kelola pemerintahan. Pendukung program melihatnya sebagai langkah berani untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Sementara itu, para pengkritik khawatir tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, program sebesar ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru di kemudian hari. Di tengah perdebatan tersebut, ada hal yang sulit dibantah adalah bahwa MBG merupakan salah satu program paling ambisius yang pernah direncanakan di Indonesia. Skala pelaksanaannya sangat besar, anggaran yang dibutuhkan sangat tinggi, dan dampaknya berpotensi dirasakan oleh jutaan masyarakat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi program ini penting atau tidak, melainkan apakah Indonesia mampu menjalankan secara efektif dan berkelanjutan. Untuk menjawab pertanyaan itulah, kita harus menelusuri lebih jauh berbagai harapan, tantangan, dan resiko yang mengiringi program makanan bergizi gratis ini. Mengapa pemerintah berani mengalokasikan anggaran sebesar itu untuk program makan bergizi gratis? Mengapa banyak pihak yang tetap mendukung program ini meskipun biayanya mencapai puluhan bahkan ratusan triliun setiap tahun? Jawabannya terletak pada suatu keyakinan besar bahwa masa depan sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Dan kualitas generasi muda tidak hanya ditentukan oleh pendidikan, tetapi juga oleh kesehatan dan gizi yang mereka terima sejak usia dini. Salah satu alasan utama lahirnya MBG adalah upaya mengatasi stunting. Selama bertahun-tahun, stunting menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia.
Stunting bukan sekedar masalah tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan usianya. Dampaknya jauh lebih serius. Anak yang mengalami resiko stunting berisiko memiliki perkembangan otak yang tidak optimal, kemampuan belajar yang menurun, serta produktivitas yang lebih rendah ketika dewasa. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi daya saing suatu bangsa. Banyak ahli kesehatan meyakini perbaikan gizi harus dilakukan sejak dini dan secara konsisten. Karena itulah MBG dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat membantu memastikan anak-anak memperoleh asupan makanan yang lebih baik setiap hari. Jika jutaan anak mendapatkan makanan bergizi secara rutin, maka peluang untuk menurunkan angka stunting secara signifikan menjadi semakin besar. Inilah harapan pertama yang ingin diwujudkan melalui program tersebut. Harapan berikutnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di era persaingan global yang semakin ketat, negara-negara tidak lagi bersaing melalui sumber daya alam atau kekuatan militer. Anak-anak yang sehat cenderung lebih fokus saat belajar, memiliki daya konsentrasi yang lebih baik, dan mampu menyerap pelajaran dengan lebih optimal dibandingkan anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Pendukung MBG percaya bahwa program ini bukan hanya memberikan makanan gratis. Mereka melihat sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih cerdas dan lebih produktif. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat dalam 1 atau 2 tahun, namun dalam 10 atau bahkan 20 tahun mendatang. Generasi yang tumbuh dengan gizi yang baik diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional. Tak lain, biaya besar yang dikeluarkan saat ini dianggap sebagai investasi untuk keuntungan yang akan dinikmati Indonesia di masa depan. Selain menyasar anak-anak, MBG juga diharapkan dapat membantu keluarga berpenghasilan rendah. Dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, banyak orang tua harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga bahan pangan yang terus berubah seringkali membuat keluarga miskin kesulitan menyediakan makanan bergizi secara rutin bagi anak-anak mereka. Dengan adanya program makan gratis di sekolah, setidaknya ada sebagian beban yang dapat dikurangi. Orang tua tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk satu kali makan anak mereka setiap hari. Di sebagian keluarga, bantuan tersebut mungkin terlihat sederhana, namun jika dihitung dalam jangka waktu yang panjang, penghematan yang diperoleh bisa menjadi cukup berarti. Uang yang sebelumnya digunakan untuk membeli makanan dapat dialihkan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Harapan besar MBG juga muncul karena banyak negara telah menjadikan program serupa. Beberapa negara menggunakan program makanan sekolah sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa akses terhadap makanan bergizi dapat membantu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, perbaiki kesehatan anak-anak, dan mendukung proses belajar mereka. Pengalaman inilah yang sering dijadikan alasan bahwa program serupa berpotensi memberikan manfaat yang besar jika diterapkan dengan baik. Namun, keberhasilan negara juga memberikan pelajaran penting. Program semacam ini hanya dapat berhasil jika didukung oleh perencanaan yang matang, distribusi yang efektif, serta pengawasan yang ketat. Pas semua itu, tujuan mulia yang ingin dicapai bisa jadi tidak terwujud. Dan disinilah pertanyaan berikutnya mulai muncul. Jika harapan begitu besar, lalu mengapa masih banyak pihak yang meragukan MBG? Apa sebenarnya kekhawatiran yang membuat program ini terus menjadi perdebatan hingga hari ini? Di balik harapan besar yang menyertai program makanan bergizi gratis, terdapat pula berbagai pertanyaan hingga kini terus menjadi bahan perdebatan. Tidak semua pihak memandang program ini dengan optimisme yang sama. Dan ekonom, pengamat kebijakan publik, hingga masyarakat umum mulai bertanya apakah manfaat yang dijanjikan benar-benar sebanding dengan biaya yang harus ditanggung negara. Pertanyaan inilah yang melahirkan berbagai kritik dan kekhawatiran terhadap MBG.
Kekhawatiran pertama dan paling sering dibahas adalah besarnya beban terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Program ABG dirancang untuk menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Luas cakupan program, semakin besar pula dana yang harus disiapkan setiap tahun. Tidak hanya untuk membeli bahan makanan, tetapi juga untuk distribusi, penyimpanan, dan pengawasan kualitas hingga biaya operasional lainnya. Bagi pendukung program, anggaran besar tersebut dianggap sebagai investasi jangka panjang. Namun bagi para pengkritik, angka yang sangat besar menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pembangunan. Indonesia masih menghadapi berbagai kebutuhan lainnya yang tidak kalah penting, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kelayakan kesehatan, pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan. Ketika satu program menyerap porsi anggaran yang sangat besar, kekhawatiran bahwa sektor lain akan kehilangan ruang pendanaan yang mereka butuhkan. Selain itu, ada pula resiko yang sering muncul dalam proyek berskala besar, yaitu pembengkakan anggaran. Dalam teori, sebuah program mungkin dirancang dengan biaya tertentu. Namun dalam praktiknya, berbagai faktor dapat menyebabkan pengeluaran menjadi jauh lebih besar dari perkiraan awal. Hingga bahan pangan dapat naik, biaya transportasi bisa meningkat, dan kebutuhan operasional dapat bertambah seiring berjalannya waktu. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Menurunkan makanan ke sekolah-sekolah di kota-kota besar tentu saja berbeda dengan mendistribusikan ke daerah terpencil yang sulit dijangkau. Semakin kompleks rantai distribusinya, semakin besar pula kemungkinan munculnya biaya tambahan yang sebenarnya tidak diperhitungkan. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka anggaran yang disusun di awal berpotensi mengalami pembengkakan dari tahun ke tahun. Namun kritik yang paling sensitif adalah kekhawatiran mengenai kebocoran anggaran dan praktik korupsi. Sejarah menunjukkan bahwa program dengan dana-dana besar seringkali menghadapi tantangan dalam pengawasan. Miliaran bahkan triliunan rupiah mengalir melalui berbagai jalur distribusi. Resiko penyalahgunaan dana selalu menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Sebagian pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan ABG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan setiap rupiah benar-benar sampai kepada penerimaan manfaat. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, kualitas makanan bisa menurun. Jika jumlah yang diterima tidak sesuai perencanaan, atau bahkan sebagian dana berpotensi hilang dalam proses birokrasi yang panjang, kekhawatiran inilah yang membuat transparansi menjadi salah satu tuntutan utama bagi masyarakat terhadap program ini. Di luar persoalan anggaran dan tata kelola, muncul pula pertanyaan yang mengenai dampak terhadap kondisi keuangan negara dalam jangka panjang. Kebutuhan dana terus meningkat setiap tahun. Dari mana sumber pembiayaan akan berasal? Apakah penerimaan negara akan cukup untuk menopang program ini secara berkelanjutan? Ataukah pemerintah harus mencari sumber dana tambahan melalui utang? Pertanyaan mengenai utang negara menjadi salah satu isu paling sering muncul dalam diskusi publik. Sebagian pihak khawatir bahwa jika pengeluaran negara tumbuh lebih cepat daripada pendapatannya, maka tekanan terhadap keuangan negara akan semakin besar. Meskipun pemerintah dapat mencari berbagai sumber pembiayaan, kekhawatiran tersebut tetap menjadi bagian dari perdebatan belum sepenuhnya terjawab. Pada akhirnya, kritik-kritik ini selalu menjadi penolakan terhadap tujuan MBG. Banyak pihak yang mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat, tetapi mereka juga menuntut adanya perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan pendanaan yang jelas. Sebab program sebesar ini tidak hanya berbicara tentang makanan untuk hari ini, tetapi juga tentang kemampuan negara menghasilkan stabilitas keuangan di masa depan. Lalu setelah melihat harapan besar sekaligus berbagai kritikan yang muncul, pertanyaan utama yang sejak awal menjadi judul pembahasan kita kembali mengemuka. Benarkah MBG dapat menghancurkan negara? Ataukah kekhawatiran tersebut sebenarnya terlalu berlebihan? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat fakta dan analisis yang lebih mendalam. Benarkah program makanan bergizi gratis dapat menghancurkan negara? Pertanyaan tersebut terdengar sangat serius, bahkan menakutkan. Namun untuk menjawabnya, kita harus melihat masalah ini secara lebih rasional dan
berdasarkan analisis ekonomi, bukan hanya asumsi atau kekhawatiran semata. Dalam ilmu ekonomi, sebuah negara tidak langsung mengalami kehancuran karena menjalankan satu program sosial. Bahkan jika program tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar, yang lebih menakutkan adalah bagaimana program itu dibiayai, bagaimana pelaksanaannya, serta apakah manfaat yang dihasilkan mampu memberikan dampak positif. Setelah menelusuri berbagai sisi dari program makan gizi gratis, mulai dari tujuan awalnya, harapan yang dibawanya, kritik yang muncul, hingga analisis dampak ekonominya, Kini kita sampai pada pertanyaan utama yang menjadi judul dokumenter ini. Apakah MBG bisa menghancurkan negara? Jawaban singkatnya adalah tidak. Setidaknya jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sebuah program makanan gizi gratis secara otomatis dapat menyebabkan kehancuran negara. Dan dalam sejarah pembangunan dunia, banyak negara justru menggunakan program sosial sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi mereka dalam jangka panjang. Namun jawaban tersebut tidak berarti bahwa semua kekhawatiran yang bisa muncul bisa diabaikan begitu saja. Program sebesar MBG membawa konsekuensi yang tidak kecil. Ketika negara mengalokasikan dana dalam jumlah yang sangat besar setiap tahun, maka keberhasilan atau kegagalan akan memberikan dampak yang sangat luas. Karena itu, yang menjadi persoalan sebenarnya bukan keberadaan program itu sendiri, melainkan bagaimana program tersebut dijalankan. Resiko mulai muncul ketika pengelolaan dana dilakukan secara tidak efektif. Bayangkan jika distribusi makanan tidak berjalan lancar, kualitas makanan tidak terjaga, atau penerimaan manfaat tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam kondisi seperti itu, anggaran yang sangat besar dapat menghasilkan manfaat yang jauh lebih kecil daripada yang diharapkan. Program yang seharusnya membantu masyarakat justru berisiko menjadi beban keuangan tanpa memberikan hasil yang sepadan. Kekhawatiran berikutnya adalah soal pengawasan. Sejarah menunjukkan bahwa semakin besar dana yang dikelola, semakin besar pula tantangan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Jika sistem pengawasan lemah, peluang terjadinya kebocoran anggaran akan semakin besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk menyediakan makanan bagi anak-anak bisa saja berkurang nilainya sebelum sampai kepada penerima manfaat. Karena itu, banyak pihak yang menilai bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun sistem pengawasan yang kuat dan terbuka. Selain itu, terdapat pula persoalan sumber pendanaan. Program yang baik harus memiliki dasar pembiayaan yang jelas dan berkelanjutan. Jika suatu program terus berkembang sementara kemampuan keuangan negara tidak meningkat dalam kecepatan yang sama, maka tekanan terhadap APBN akan semakin besar. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan menimbulkan masalah fiskal yang serius. Oleh sebab itu, keberlanjutan pendanaan menjadi salah satu faktor paling menentukan masa depan MBG. Di sisi lain, jika seluruh tantangan tersebut mampu diatasi, maka gambaran yang muncul bisa sangat berbeda. Program ini berpotensi menjadi salah satu investasi terbesar yang pernah dilakukan Indonesia terhadap generasi mudanya. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi yang lebih baik bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi individu yang sehat, produktif, dan mampu bersaing di masa depan. Dampaknya mungkin tidak terlihat secara langsung hari ini atau tahun depan, tetapi bisa dirasakan puluhan tahun kemudian ketika mereka memasuki dunia kerja dan menjadi penggerak ekonomi nasional. Inilah alasan mengapa perdebatan mengenai MBG seringkali begitu panas. Kedua pihak sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menginginkan Indonesia yang lebih baik.
Perdebatan itu terletak pada cara mereka melihat resiko dan manfaat program tersebut. Selain melihat peluang besar, selain melihat peluang besar yang bisa mengubah masa depan bangsa, sementara sebagian lainnya fokus kepada ancaman yang mungkin muncul jika pelaksanaan tersebut berjalan sesuai harapan. Pada akhirnya, nasib MBG akan ditentukan oleh besarnya anggaran dan ramainya perdebatan publik. Pada akhirnya, MBG tidak akan ditentukan oleh besarnya anggaran atau ramainya perdebatan politik. Nasib program ini akan ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan. Jika dikelola dengan baik, diawasi secara ketat dan didukung oleh sumber pendapatan yang sehat, MBG dapat menginvestasikan investasi berharga bagi masa depan Indonesia. Namun jika pengelolaan buruk, pengawasan lemah, dan pembiayaan tidak berkelanjutan, maka program ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang membebani negara. Jadi, apakah MBG bisa menghancurkan negara? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah mampukah Indonesia mengelola sebesar ini Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah mampukah Indonesia mengelola program sebesar ini dengan baik? Karena pada akhirnya yang menentukan bukanlah programnya, melainkan bagaimana manusia menjalankan dan jawaban atas pertanyaan itu baru akan terlihat dalam tahun-tahun yang akan mendatang. Bagi perekonomian dalam jangka panjang, pendukung MBG berpendapat bahwa program ini sebenarnya bukan sekedar pengeluaran, melainkan investasi. Logikanya sederhana. Anak-anak mendapatkan makanan gizi yang cenderung cukup, memiliki kesehatan yang lebih baik, kemampuan belajar yang lebih tinggi, dan produktivitas yang lebih besar ketika memasuki dunia kerja. Jika jutaan anak Indonesia mengalami peningkatan kualitas hidup melalui perbaikan gizi, maka negara berpotensi memperoleh keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar di masa depan. Dari sudut pandang ini, uang yang dikeluarkan hari ini dianggap sebagai modal untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih unggul. Sama seperti seorang yang mengeluarkan biaya untuk pendidikan anaknya dengan harapan memperoleh masa depan yang lebih baik. Negara juga menginvestasikan anggarannya untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Namun para pengkritik melihat dari sisi yang berbeda. Mereka mengingatkan bahwa manfaat jangka panjang tersebut tidak akan berarti jika kondisi keuangan negara terganggu dalam jangka pendek. Jika pengeluaran tersebut meningkat tanpa diimbangi penerimaan yang memadai, tekanan terhadap APBN dapat menjadi semakin besar. Dalam situasi seperti ini, pemerintah mungkin harus mengurangi anggaran sektor lain atau mencari tambahan pembiayaan melalui berbagai cara yang berpotensi menambah beban fiskal. Karena itu, pertanyaan utama bukan apakah MBG mahal atau murah. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah negara mampu membiayai secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Disinilah kualitas perencanaan dan pengelola menjadi faktor penentu. Untuk memahami persoalan lebih jauh, kita bisa melihat pengalaman negara lain. Berbagai negara berhasil menjalankan program makanan sekolah dan bantuan sosial dalam skala besar selama bertahun-tahun. Kunci keberhasilan mereka biasanya terletak pada kelola yang baik, sistem distribusi yang efisien, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara. Program sosial tidak dianggap sebagai beban semata, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Namun sejarah juga mencatat adanya negara yang mengalami kesulitan ketika menjalani program sosial yang terlalu besar tanpa pendukung. Namun sejarah mencatat adanya negara yang mengalami kesulitan ketika menjalankan program sosial yang terlalu besar tanpa dukungan keuangan yang kuat. Dalam berbagai kasus, pemerintah menjadikan berbagai bantuannya dalam jumlah besar. Dalam beberapa kasus,
pemerintah menjanjikan berbagai bantuan dalam jumlah besar, tetapi penerimaan negara tidak mampu mengimbangi pengeluaran yang terus meningkat. Akibatnya muncul tekanan fiskal, defisit yang membesar, hingga gangguan terhadap stabilitas ekonomi. Pengalaman-pengalaman seperti inilah yang dijadikan peringatan oleh para pengkritik MBG. Pandangan para ekonom pun beragam. Sebagian melihat program ini sebagai langkah besar yang berpotensi memberikan manfaat besar dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mereka menilai bahwa investasi pada gizi anak merupakan salah satu bentuk investasi yang hasilnya dapat dirasakan selama puluhan tahun ke depan. Namun sebagian besar ekonom lainnya mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya tergantung pada niat baik. Mereka menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan evaluasi berkala. Program yang baik sekalipun dapat berubah menjadi masalah jika biaya pelaksanaan tidak terkendali atau manfaat yang diharapkan tidak tercapai sesuai target. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang ekonomi dan pembangunan umumnya memiliki pandangan yang hampir serupa. Mereka tidak mempersoalkan tujuan program untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi menyoroti pentingnya kelanjutan fiskal. Dengan kata lain, program harus dirancang sedemikian rupa agar manfaat sosial yang dihasilkan sejalan dengan kemampuan keuangan negara. Dari seluruh analisis tersebut, satu kesimpulan mulai terlihat. Hingga saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa MBG secara otomatis menghancurkan negara. Namun tidak ada pula jaminan bahwa program ini akan berhasil tanpa tantangan. Segala sesuatu bergantung pada bagaimana program tersebut dikelola, diawasi, dan dibiayai dalam jangka panjang. Lalu setelah menimbang semua harapan, kritik, dan analisis ekonom yang ada kesimpulan akhir. Apakah MBG lebih dekat menjadi investasi masa depan atau justru bom waktu bagi keuangan negara? Jawaban itulah yang akan kita bahas.